teman-teman, selamat datang kembali di dapur Nona Tata. Nah, kali ini saya akan share ke teman-teman gimana sih cara buat brownies menggunakan 2 butir telur aja. Siapa bilang 2 butir telur nggak bisa bikin ide usaha brownies. Ini jadinya cakep banget, coklat banget, dalamnya lumer, moist, dan atasnya cakep banget, bikin selera makan. Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bahan utamanya jelas aja ada 2 butir telur utuh. Ini usahain yang fresh ya teman-teman, supaya dia itu cepat mengembang dan hasilnya tidak bantet atau tidak turun saat dikukus maupun dipanggang. Ini bisa dipanggang maupun dikukus, tapi saya lebih menganjurkan buat teman-teman yang nggak punya oven untuk dikukus saja biar dia lebih lembut banget. Bisa juga ya di presto. Kemudian supaya lebih manis, kita tambahin gula pasir. Gula pasirnya ini kita menggunakan 12 sendok makan atau 120 gram. Ini lagi-lagi disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa lebih manis, bisa kurangin lagi. Kemudian untuk tepungnya, kita hanya menggunakan tepung terigu segitiga biru sebanyak 9 sendok makan atau 100 gram. Kalian bisa ganti dengan kunci biru juga oke. Selanjutnya di sini kita menggunakan coklat bubuk atau bisa diganti dengan coklatos ataupun Milo atau pop ice sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan. Nah, di sini kita menggunakan 100 gram atau 100 ml minyak goreng ataupun bisa diganti dengan margarin cair atau butter cair. Ini setara dengan 10 sendok makan. Nah, kalau yang ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Kita menggunakan 50 sampai 100 gram. Bebas, bisa di skip kalau nggak ada. Ini coklat batangan atau di sisi. Kalau telur kalian kurang fresh, kalian bisa menambahkan SP atau ovalet. Nah, karena saya jamin telur saya fresh, jadi langsung aja kita mulai. Step yang pertama, kita langsung aja ya panaskan kukusan dengan api kecil cenderung sedang sampai mendidih. Ini dilakukan di step yang paling awal ya. Kemudian kita akan potong halus-halus coklat di sisi atau coklat batangnya. Nah, langsung aja ya kita potong-potong. Ini biar dia lebih cepat melelehnya. Kita sisir seperti ini. Kita potong-potong hingga hancur seperti ini. Kemudian kita akan tim atau lelehkan menggunakan minyak juga. Bisa ganti menggunakan butter atau margarin. Tinggal kita lelehkan aja di atas teflon atau dengan cara ditim. Tuangkan minyak dan masukin di sisinya. Setelah udah kita tim, kita akan siapkan baskom kering, tidak ada cairan ataupun kotoran. Selanjutnya kita akan pecahkan 2 butir telur ke dalam baskom. Usahakan menggunakan tangan yang bersih ya. Kemudian step selanjutnya kita akan mixer dengan menggunakan mixer yang bersih dengan kecepatan yang paling sedang sampai tinggi sampai berbusa. Setelah sampai berbusa seperti ini, kita masukin dengan bertahap gula pasirnya. Kita masukin 2-3 tahap ya, supaya dia cepat halusnya dan cepat mengembang. Kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak.
Kita mixer sampai seperti ini, sampai kaku ya. Sampai waktu kita angkat membentuk jambul segitiga seperti ini dan lambat jatuh, tandanya udah jadi. Lalu kita langsung aja masukin bahan selanjutnya. Kalian bisa sambil mengayak masukin tepung terigunya. Tepung terigu segitiga biru, bisa secara bertahap maupun langsung. Jangan lupa masukin coklat bubuknya juga. Dan tinggal kalian mixer dengan kecepatan paling rendah atau bisa menggunakan spatula. Nah, kali ini saya menggunakan spatula saja. Kita aduk sampai rata dengan teknik aduk balik. Jangan terlalu cepat, takutnya kempes. Kalian bisa lihat sendiri, ini kental banget. Jadi pelan-pelan aja, asal rata aja. Kalau kalian kesulitan, bisa tunggu margarin atau coklatnya tadi udah dingin, baru kalian masukin dan kalian aduk rata. Tapi tetap aja nggak boleh diaduk terlalu cepat maupun terlalu lama, karena adonannya bisa mencair pastinya. Nah, kalau udah dingin coklat cairnya, kita udah boleh ya masukin campuran minyak atau margarin dengan coklat cairnya. Ini juga bisa diganti menggunakan susu cair rasa coklat. Nah, tinggal kita aduk rata aja deh sampai rata. Aduknya diaduk balik supaya tidak ada margarin yang mengendap lagi di dasar adonan. Nah, ini saya aduk cuma 3 menit totalnya. Sampai seperti ini, teksturnya masih kental banget. Sekarang kita langsung siapkan loyangnya. Nah, di sini kita akan oles loyangnya sesuai masing-masing ya seleranya, mau loyang ukuran apa aja, bisa bulat, petak atau bentuk apa aja. Oles dengan margarin tipis-tipis dan alasin dengan baking paper. Setelah kita alasin dengan baking paper, kita oles lagi tipis-tipis menggunakan margarin. Kemudian langsung aja ya kita masukin adonannya ke dalam loyang. Bisa lihat teksturnya masih kental dan masih bisa dilipat. Walau hanya menggunakan 2 butir telur, tapi dia tinggi banget hasilnya. Selanjutnya kita akan ketuk-ketuk, lalu akan kita kukus. Kemudian kita kukus di kukusan yang sebelumnya udah kita panaskan. Kita kukus selama 30-40 menit atau sampai matang. Nah, setelah 40 menit atau sampai matang, kita udah boleh buka dan kita angkat. Bisa kalian tes tusuk dulu. Nah, bisa lihat ya, dia hasilnya tinggi, dia gak bergelombung dan tidak bergeretak ataupun dia tuh mulus banget. Langsung kita keluarin ya. Nah, panas-panas kalian udah boleh langsung keluarkan ya dari loyang. Bisa lihat ya, nyoklat banget, lembut banget. Nah, teman-teman, ini hasilnya setelah kita hias. Jadinya lebih cakep, bisa untuk jualan. Dijual 20 ribuan sampai 30 ribuan masih untung. Cuman menggunakan 2 butir telur aja, yang pastinya anak-anak pasti suka karena kita kasih coklat dan selai di atasnya. Kalian bisa kreasikan dengan kreasi masing-masing, bisa ditaburi keju ataupun coklat batangan. Nah, sekian resep dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Ini setelah saya potong, bisa lihat ya dalamnya tuh moist banget. Ini sekarang akan saya belah.